A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat baru ya, sesuai dengan urutan mundur. Urutan mundurnya yang kita kaji ini tafsir juz amma, dimulai dari yang terakhir. Nah, dikajinya berurut mundur ya. Yang terakhir kemarin itu surat At-Takwir, surat ke-81. Ya, isinya tidak terlalu banyak yang isinya karena hampir sama lah dengan kebanyakan surat Makiyah. Ya, intinya tentang membangun akidah, membangun keyakinan terhadap disebutnya ya, keyakinan terhadap apa yang digaibkan oleh Allah. Ya, kalau apa yang nampak oleh manusia, ya sesuatu yang bisa dijangkau itu oleh panca indera manusia, ya manusia bisa sendiri artinya ya. Apa yang terlihat, apa yang terdengar. Nah, ternyata kan yang disebutnya yang Allah ciptakan. Ya, kalau bagi Allah sebetulnya tidak ada yang gaib. Ya, bagi Allah tidak ada yang gaib. Tapi bagi manusia, ya, dari semua makhluk yang Allah ciptakan itu, ada yang Allah tampakkan kepada manusia, ada yang Allah gaibkan. Nah, di antara yang Allah gaibkan itu adalah tentang hidup setelah mati atau tentang akhirat. Itu Allah gaibkan. Artinya mau dijangkau oleh manusia, kecerdasan manusia dengan dibantu. Kalau sekarang ini iptek, teknologi, sains, bagaimanapun gaib, apa yang Allah gaibkan itu tidak akan bisa dijangkau. Ya, ini hanya yang demikian itu hanya perlu harusnya yang demikian itu harus melalui iman kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Karena semua penjelasan tentang perkara-perkara gaib itu ya, hanya Allah turunkan, hanya Allah berikan kepada manusia melalui utusannya, melalui Rasulullah SAW. Itu ya akidah tentang itunya, akidah tentang perkara-perkara yang demikian. Ya harus diimani, itu harus diyakini bahkan ya, bahwa apa yang Allah gaibkan itu benar. Ya, apa yang Allah gaibkan itu benar. Nyata itu bukan dalam arti harus nampak ya oleh mata, terdengar oleh telinga. Nyata benar, hanya Allah gaibkan, Allah tempatkan di luar jangkauan panca indera manusia. Nah, semuanya itu tidak bisa ditemukan melalui pencarian, pengalaman, nggak akan bisa. Ya, semuanya hanya melalui penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, intinya yang itu sebetulnya ya mayoritas surat-surat Makiyah, surat-surat yang Allah turunkan di periode Mekah, periode kenabian selama di Mekah itu banyak yang berkaitan dengan akidah. Ya, banyak dengan hal-hal yang menerangkan, menjelaskan agar manusia itu mempercayai, mengimani, meyakini perkara-perkara gaib, terutama ya tentang Allah sendiri kan, tentang karena Allah juga gaib, tentang Allah sendiri, tentang malaikatnya itu yang ada di rukun iman lah, tentang akhirat. Yaitu akhirat itu adalah kehidupan berikutnya setelah manusia mati, setelah manusia meninggalkan dunia. Nah, sekarang surat yang
baru ya surat ke-80 berartinya yang kemarin surat At-Takwir surat ke-81. Nah, urutan mundurnya surat Abasa. Surat BT. Puna yang nama judul tenan BT gitu. Surat Abasa. Jadi judul suratnya Abasanya. Abasa itu apa ya? BT kalau sekarang. BT itu bermuka masam. Surat itu judulnya ya nah BT ya. Nah, surat Abasa. Nah, surat ke-80 surat Abasa. Nah, seperti seluruhnya kajian yang yang kita mengikuti kajian tafsir surat juz amma ini ya, dengan pedoman, dengan pegangan ini kitab At-Tafsirul Munir. Ya, seperti biasanya di dalam di dalam kitab tafsir ini diawali dengan penamaan. Ya, nama surat ini surat Abasa. Abasa itu fi'il madi, kata kerja. Ya, abasa itu ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksukaan. Nah, itu abasa. Makanya suka diartikan bermuka masam. Ya, suka diartikannya abasa ini bermuka masam. Pokoknya itunya menunjukkan itunya menggestur tidak suka. Ternyata abasa nih. Ya, abasa itu ternyata gestur yang menunjukkan ketidaksukaan. Nah, ini di sini penjelasannya seperti ini sedikit nih ya. Penamaan ini namanya surat Abasa. Nama tersebut nama surat ini surat Abasa itu diambil dari ayat pertama kata pertama di ayat pertama. Abasa wa tawalla. Nah, abasa aja dengan arti yang barusan ya, pokoknya Rasulullah itu menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Ya, Rasulullah ini yang melakukannya nantinya nih di dalam surat ini. Menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Tapi ya, ini adalah jibiliyah yang seperti ini. Yang seperti ini ya urusannya urusan jibiliyah. Karena Rasulullah di sini ternyata salah. Abasa wa tawalla surat ini teguran dari Allah karena Rasulullah melakukan kesalahan. Tapi ini harus hati-hati nih ya. Kesalahannya itu kesalahan jibiliyah. Ya, kesalahannya itu kesalahan jibiliyah, artinya kesalahan yang bukan dalam urusan agama. Kesalahannya ya di dalam hal ini kesalahan yang bukan urusan agama, yaitu urusan jibiliyah. Nah, ternyata satu lagi nya jibiliyah jadi yang berasal dari diri beliau sebagai manusianya di luar keterkaitan dengan agama, di luar keterkaitan dengan wahyu. Jibiliyah itu adalah sesuatu yang berasal dari diri Rasulullah SAW dan tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan wahyu yang Allah turunkan. Nah, contoh jibiliyah itu adalah manusia itu kan diberi akal, diberi otak, kemudian berpikir. Nah, setiap manusia itu akan berpikir menggunakan pikirannya. Itu jibiliyah, namanya manusia seperti itu. Nah, waktu ini yang soal ini petani kurma, nah, seringnya saya ungkap nih contoh yang ini. Petani kurma ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu karena Madinah itu daerah hijau disebutnya, daerah pertanian, banyak sekali yang bertani kurma. Ketika Rasulullah hijrah ke sana melihat
petani kurma di sana sedang mengawin-ngawinkan kurma. Ternyata Rasulullah ketika melihat demikian, mengapa harus demikian? Dibiarkan saja, nanti juga berbuah sendiri. Orang ini dikiranya itu berdasarkan wahyu, dikiranya itu ajaran Islam karena datang dari Nabi, diikuti. Ternyata kan pohon kurma orang lain berbuahnya pada waktunya panen raya, itu sekota Madinah semuanya panen. Ternyata pohon kurma orang ini kan tidak berbuah karena tidak dibuahi kan, tidak dikawin-kawinkan. Dia datang kepada Rasulullah, kenapa ini hasilnya jadi begini? Ternyata Rasulullah menjawabnya, itu hanya berdasarkan pikiranku saja. Itu jibiliyah teh. Salah Rasulullah, ternyata kan pikiran Rasulullahnya untuk urusan kurma salah. Yang benar itu mereka petani kurma yang turun temurun supaya kurma berbuah itu dikawin-kawinkan pohonnya. Nah jibiliyah itu yang demikian, contohnya jibiliyah itu apa yang disebutnya apa yang datang dari Nabi, itu kan dari Nabi, datangnya dari Nabi. Tapi ini tidak terkait dengan urusan wahyu, tidak terkait dengan urusan agama. Dan kesalahan yang demikian itu tidak berdosa. Nah, karena kan tidak ada kaitan dengan agama. Nah ini nih abasa ini adalah yang dijadikan nama suratnya surat abasa. Ya ini karakter asli manusia. Nah di mana hal ini akan rasa apa namanya, rasa sebal gitunya, bahasanya sebal, bete, marahnya ada gitunya, sebal, bete, marah, kesal. Abasa itu artinya yang demikian. Ini akan secara jibiliyah nih, secara jibiliyah hal ini akan menguasai manusia ketika sedang sibuk, ketika sedang asik dengan suatu perkara, suatu urusan, kemudian muncul hal lain yang mengganggu, yang memotong urusannya tadi. Misalnya kalau sedang makan nih, tiba-tiba di tengah makan itu muncul sesuatu yang mengganggu makannya. Eta pika sabeleun teh. Kesal. Komo gitu maker makan pinggir jalan terus aya truk ketabrak wahnya, kesal pisan eta. Jadi tata yang ketika sedang asik, sedang fokus, apalagi urusan penting, urusan besar, di tengah-tengah muncul sesuatu yang mengganggu. Nah itu secara otomatis akan muncul abasa yang seperti itu. Akan muncul hal yang kerengenah-ngenah, kerasik-asik, kerfokus deh. Lah lamun dulu pengalaman kan ya. Lamun budak mah keur main kaleci atuh. Seru-seru lah main kaleci teh. Datang indungna, jang pangbelikeun heula anu ka warung. Tah eta teh rasa itu akan muncul, tah eta abasa manuk itu. Eta nyanyap apa namanya, bete, kesel, marah. Talah contohnya anu bieu gitu, sedang asik dulu kan main kelereng, kamu kemenangan wae mah, sedang asik gitu main kelereng, nah dipanggil, datang ibunya atau dipanggil ibunya, disuruh sesuatu. Eta teh secara otomatis rasa itu akan muncul, rasa kesel, rasa marah mungkin ya, rasa kerengenah-ngenah, kerasik-asik pun kurang. Nah hal ini akan menguasai manusianya ketika kondisi demikian. Hina mayakunu masgulan bi amrin muhimmin. Nah ketika
sedang dalam satu sedang tersibukkan, sedang asik lah gitunya dengan urusan yang ya namanya juga sampai apa namanya satu kegiatan yang mengasihkan, sampai lupa daratan lah pokoknya. Summa yatra'u alaihi amrun akharu lisorfihi anil amri sabiki. Nah kemudian ada datang urusan lain di tengah-tengah ya, urusan pekerjaan yang apa namanya yang sebelumnya gitu, kemudian datang urusan lain, perkara lain yang mengganggu, intinya mengganggu dan menghentikan yang tadi keasikan, mengganggu kesibukan, mengganggu fokus dari apa yang sedang dikerjakan. Data no ngaganggu pisan meta teh kerdahar ayam goreng sisi jalan ke asik-asik truk nyeruduk tapi kok kabeh beak ayo asik-asik padahal paeh kabeh gitu kasus diseruduk ku truk waktu paeh kabeh bener. Wa ma zalika utiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala abusihi tasamian li qadrihi wartifaan bimanzilatin nubuwati. Nah ini dari surat ini, nanti surat abasanya ini karena yang abasa wa tawalla, abasa itu demikianlahnya gestur, abasa sama gestur yang menunjukkan ketidaksukaan dari wajahnya, dari sikapnya. Dengan makna yang tadi berarti Rasulullah itu merasa terpotong, merasa terganggu dari apa yang sedang dikerjakan gitunya, karena berarti datang nih di tengah-tengah yang mengganggu apa yang sedang Rasulullah kerjakan. Yaitunya ini sedikitnya. Saat itu Rasulullah sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Ini di Mekahnya, di Makkiyah nih ya. Sedang menghadapi pembesar Quraisy yang Rasulullah itu sangat mengharapkan para pembesar Quraisy ini, artinya para pembesar itu orang-orang yang berpengaruhnya, orang-orang yang berpengaruh, di mana kalau nih harapan Rasulullah itu kalau orang pembesar ini masuk Islam, lalu dia mengatakan kepada masyarakatnya masuk Islam, wah pasti luar biasa. Makanya Rasulullah sedang serius lah, seolah-olah di apa namanya di lobi nego lah gitu. Rasulullah itu mau intinya mengajak mereka supaya masuk Islam. Ini urusan besar menurut Rasulullah, sangat penting. Nah, ternyata datanglah seorang yang di tengah-tengahnya, di tengah Rasulullah sedang demikian gitu, datanglah seseorang yang oleh Rasulullah tidak dianggap penting, yang malah dirasa oleh Rasulullah itu dianggap mengganggu. Nah, maka turunnya ayat ini, abasa wa tawalla, ini teguran dari Allah karena Rasulullah saat itu salah bersikap demikian. Jibiliahnya muncul, yaitu merasa kesal karena sedang fokus menghadapi urusan besar. Nah, urusan besarnya itu menurut pikiran Rasulullah SAW bahwa kalau saja pembesar Quraisy ini bisa diajak masuk Islam, masyarakatnya pasti ikut. Ya masyarakatnya pasti ikut lah, karena di sini nanti contohnya orang-orangnya pembesarnya itu Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang kemudian masuk Islam. Dia Al-Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi. Ini saat itu belum masuk Islam. Kemudian Abu Jahal juga nih termasuknya dalam para pembesar yang oleh Rasul itu sedang diajak bicara, di lobi, dinego lah gitu supaya masuk Islam. Nah
Rasulullah menganggap ini sangat penting dengan pemikiran demikian. Kalau mereka ini bisa masuk Islam, wah hasilnya pasti luar biasa. Pasti masyarakatnya, itunya orang-orang Quraisy itu pasti mudah untuk masuk Islam setelah para pembesarnya terlebih dahulu masuk Islam. Nah, di tengah melobi, negosiasi dengan para pembesar ini, datanglah Ibnu Ummi Maktum yang oleh Rasulullah dirasa mengganggu. Bukan Rasulullah membenci, bukan, tapi nanti dulu lah gitunya, nanti dulu saya sedang fokus, ini urusan besar gitu menurut Nabi, yaitu melobi, negosiasi, itulah diplomasi gitu ya dengan para pembesar Quraisy yang Rasulullah sangat berharap mereka masuk Islam. Nyekeheula atuh Ibnu Maktum, bukan Rasulullah menyepelekan, tapi dalam situasi demikian menurut pikiran Rasulullah ini lebih penting. Jibiliyahnya muncul, Rasulullah menampakkan tidak suka, ternyata jibiliyahnya muncul. Seperti yang tadi kan bete disebutnya teh, bakar ngeunah-ngeunah keur ngeceng atuh rek nyantang. Jadi kapecel. Ku indungna digeroan. Untung digeroan ku indungna dijiwir ti tukang. Sia can salat we ya kieu. Ku indungna teh mending rek nyantang pisan keur main kaleci. Nyata eta bete teh kitu tah abasa teh kitu. Makanya gitu teh korban kaleci itu tapi ngesrek menang gede badi jiwir ku indungna wayah kieu sia can salat ku indungna teh dijiwir kalecina gitu teu kabawa tungtungna mah pada nyokotane ku batur. Nah itu penamaannya abasa itu artinya sering itu air muka, roman muka, ekspresi yang menunjukkan ketidaknyamanan, ketidaksukaan. Itulah abasanya. Nah, penamaan surat abasa ini diambil dari kata tersebut, kata abasanya yang ada di kata pertama, ayat pertama. Itu dijadikan nama dari surat ini, ya, surat abasa. Kemudian poin kedua, korelasi surat ini dengan surat sebelumnya, surat ke-79 yaitu surat An-Nazi'at. Ini selalu nih ya kita mengikuti pola yang ada di kitab At-Tafsirul Munir ini. Surat yang sekarang ini surat abasa korelasi dengan surat sebelumnya yaitu surat An-Nazi'at. Ya, ada beberapa poin nih korelasinya. Yang pertama, di surat An-Nazi'at Allah menerangkan fungsi atau apa sebutannya ya. Allah menerangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemberi, disebutnya pemberi ancaman. Padahal bukan Rasulullah yang mengancam. Disebutnya pemberi ancaman kepada orang-orang yang takut akan akhirat. Di surat An-Nazi'at itunya di sana Allah menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemberi ancaman kepada orang yang takut akan akhirat. Seperti di surat ini kan yang sudah oleh Allah juga disampaikan di surat Al-Baqarah adanya, di surat Luqman juga ada, surat Luqman 33 ini yang ini nih. Diperintah karena takutnya ini diperintah oleh Allah. Ya wattaqu yauman. Takutlah kamu akan suatu hari.
wajib, artinya takutnya itu wajib karena di sini diperintah oleh Allah. Ada yang wakhsyau, ada yang wattaku yauman. Ini yang ayat tersebutnya Allah memerintahkan, misalnya kalau ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Diperintah supaya takut kepada Allah. Nah, di yang tadinya di surat Luqman 33 misalnya, wattaqu, sama nih diperintah takutlah kalian. Allah itu memerintahkan itu takutnya takut terhadap apa? Wattaqu yauman, takutlah kamu pada suatu hari. Ada yang la tajzi nafsun an nafsin syai'an, ada yang demikian. La yajzi walidun an waladihi, tidak bisa orang tua menyelamatkan anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, itu yang di surat Luqman ya. Dan juga nah di situ yang di Allah perintahkan takutlah kamu. Takut dari apa? Takut terhadap apa? Takutlah yauman, itu bukan hari seperti di kita hari Senin, Selasa, Rabu. Takutlah akan satu waktu, masa, saat, di mana itulahnya. Takutlah kamu akan suatu masa, satu saat, satu zaman di mana orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya. Demikian juga sebaliknya, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya sedikit pun. Harinya ya yang Allah perintahkan itu, takutlah kamu akan suatu hari yang seperti itu kondisinya. Nah, di dalam surat An-Nazi'at Allah menerangkan bahwa Nabi itulah yang membawa ancaman yang demikian. Nabi yang menyampaikan, Nabi yang membawa ancamannya dari Allah, bukan Rasulullah yang mengancam. Kabar buruk itulah, Rasulullah itu menyampaikan kabar buruk kepada manusia. Ya, Nabi lah yang pemberi ancaman. Man yakhsyasa'ah, kepada orang yang takut akan as-sa'ah, itu terjadinya kiamat. Itu di surat An-Nazi'at ada yang demikian. Sementara di surat ini, di surat Abasa, ada kesamaan, ada korelasi, ada kaitan. Kalau di surat Abasa di sini Allah menerangkan bahwa ancaman itu berguna, ancaman itu bermanfaat. Nabi, kalau di surat An-Nazi'at Allah menerangkan bahwa Nabi SAW itu yang membawa ancaman, itu yang menyampaikan ancaman dari Allah. Di surat ini, di surat An-Abasa, Allah menerangkan bahwa ancaman itu berguna, ancaman itu bermanfaat. Karena dengan adanya ancaman itu berarti Allah mengharapkan akan muncul, akan ada rasa takut pada diri manusia. Di mana di ayat-ayat tadi Allah memerintah manusia itu supaya takut. Artinya kalau perintah Allah itu berarti wajib. Wajibnya bagi manusia memiliki rasa takut, gitulah. Takut aringke di akhirat kumaha gitunya. Nanti di akhirat itu seperti apa? Banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana dahsyat dan mengerikannya neraka, termasuk di akhiratnya, termasuk di ayat ini juga. Di surat ini juga ada keterangan yang demikian. Nah, yang pertama nih korelasinya yang barusan dengan surat sebelumnya, surat An-Nazi'at. Di surat An-Nazi'at Allah menerangkan Nabi itu pembawa ancaman. Di dalam surat ini, di dalam surat Abasa Allah menerangkan bahwa ancaman itu ada gunanya, ancaman itu berguna. Kalau tidak ada ancaman dari Allah,
tidak akan ada muncul rasa takut di dalam diri manusia. Ini maksud Allah banyaknya Allah banyak mengancam. Terutama mengancam dengan azab neraka yang maha berat, agar pada diri manusia ada rasa takut karena nanti akan menghadapi yang demikian. Ya, manusia itu akan menghadapi dan menjalani yang demikian. Nah, Allah mengancam dari sekarang, takutlah kamu akan satu masa di mana kondisinya tadi tidak ada orang tua yang bisa menyelamatkan anaknya. Demikian juga anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Menyelamatkan dari apa? Yaitu dari apa yang Allah ancamkan, yaitu neraka. Ya, dari apa yang Allah ancamkannya, yaitu neraka. Kemudian yang kedua, di surat ini Allah itu Rasulullah SAW itu sedang berdialog dengan para pembesar Quraisy, yaitu disebut beberapa orang di sini namanya ya. Rasulullah itu sedang berdialog, sedang menyampaikan Islam, sedang menerangkan Islam. Dan diantaranya apa yang diterangkan itu adalah ancaman-ancaman seperti ini. Ya, ancaman-ancaman seperti ini, ancaman-ancaman malah pertama kali Rasulullah SAW memproklamirkan diri sebagai nabi. Ya, pertama kali Rasulullah memproklamirkan diri sebagai nabi itu dengan cara beliau naik ke bukit Sofa. Ya, bukit Sofa itu tempat sa'i, Sofa dan Marwah. Beliau naik ke bukit Sofa, kemudian mengumpulkan seluruh penduduk Mekah mungkinnya yang hadir, yang ada di sana. Kemudian Rasulullah pertama kali menyampaikannya adalah akan ada azab besar, itu di balik apa yang kalian lakukan selama ini, yaitu kemusyrikan, kekufuran. Akan ada ancaman besar di balik semua yang kalian lakukan ini. Nah, itu ancaman tuh yang disampaikan oleh Rasulullah, itu ancaman. Nah, saat itu yang Abu Lahab kemudian kan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad, dan selanjutnya lahnya. Nah, yang Rasulullah hadapi saat itu, ketika berdialog dengan pembesar Quraisy itu, nah Rasulullah itu sedang intinya lah Rasulullah itu sedang melobi, sedang berdiplomasi itulah dengan mereka, dengan maksud supaya pembesar-pembesarnya itu masuk Islam. Nah, para pembesar itu adalah Utbah, namanya nih Utbah dan Syaibah, dua anak Robi'ah. Kita tidak begitu kenalnya dengan itu, kenal bisa kita bukan tidak begitu kenal. Kemudian Abu Jahal, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal Al-Abbas ini ya kemudian masuk Islam ya. Kalau Al-Abbas bin Abdul Muttalib kemudian dia masuk Islam. Al-Abbas itu menjadi kalau waktu ibadah haji yang menyiapkan kepentingan Rasulullah SAW selama di Mekah itu adalah Al-Abbas. Al-Abbas ini juga yang mengurus air Zam-Zam di zaman jahiliyah. Al-Abbas bagiannya yang mengurus air Zam-Zam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib uaknya atau pamannya Rasulullah ya. Bapaknya Ibnu Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah.
Nah, Rasulullah itu sedang berbicara, sedang berhadapan dengan mereka, yaitu ya intinya sedang menyampaikan agama Islam dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu seperti ketika pertama beliau memproklamirkan diri menjadi nabi itu, Rasulullah mengatakan akan ada ancaman besar, azab yang besar di balik apa yang kalian lakukan selama ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah ya, ancaman-ancaman yang demikian itu kepada Allah, dari Allah ya, ancaman dari Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua, dua-duanya juga ya ada ini seperti umumnya tadinya karakter umumnya surat-surat Makkiyah. Ada kesamaannya di dalam hal dua-duanya membicarakan atau menerangkan tentang hari kiamat dan kedahsyatannya, kengeriannya. Di antara keduanya ada kesamaan dalam hal tersebut. Ya. Dua-duanya di dalam dua surat ini, yaitu surat An-Nazi'at dan Abasa, ada penjelasan tentang hari kiamat dan segala tadilahnya, kedahsyatannya, kengeriannya, hiruk pikuknya neraka seperti apa. Kemudian yang ketiga juga meyakinkan adanya adanya hidup setelah mati itu bagi manusia. Ya, Allah menekankan, meyakinkan adanya hidup setelah mati. Meyakinkannya itu yaitu dengan cara inilah seolah-olah begini, merujuk, bahasanya apanya, merujuk atau menunjukkan bagaimana Allah menciptakan, kalau di sini manusia, kalau di surat sebelumnya di surat An-Nazi'at Allah menciptakan seluruh makhluknya. Dan manusia itu percaya, sebetulnya manusia itu percaya bahwa seluruh alam raya ini ada yang menciptakannya. Ya, manusia itu percaya bahwa karena kalau ini tanpa penjelasan dari agama pun ya, tanpa penjelasan dari agama, tanpa penjelasan itu dari Rasulullah SAW, hal ini bisa terjangkau oleh kecerdasan manusia, yaitu seluruh makhluk ini ada yang menciptakannya. Ini ya tanpa penjelasan dari Rasulullah SAW, tanpa penjelasan dari agama yang diturunkan oleh Allah. Berdasarkan akal pun, akal manusia akan sampai kepada kesimpulan yang demikian, bahwa seluruh makhluk, seluruh alam raya ini ada yang menciptakannya. Nah, Allah memberitahu, Allah mengabarkan, Allah memberitahu, dan Allah menekankan agar manusia yakin adanya hidup setelah mati itu dengan cara demikian. Jadi seolah-olah begini, kalau akal manusia seperti barusan bisa menyimpulkan, bisa menerima, bisa menyimpulkan, bisa menjangkau dan membenarkan lah itu sebutannya, bahwa seluruh makhluk, seluruh alam raya ini ada yang menciptakannya. Ada yang menciptakannya. Siapa sih yang menciptakannya? Nah, itu baru akal manusia nggak akan sampai. Ya mana kita tahu, paling gitulah. Ya mana tahu siapa yang menciptakannya. Tapi kalau seluruh makhluk, seluruh alam raya ini ada yang menciptakannya, akal manusia itu bisa menerima, membenarkan ada yang menciptakannya.
Siapa? Nah itu yang mentok sampai di situ. Kecerdasan manusia mentok sampai di situ. Nah kalau akal manusia bisa menerima, akal manusia bisa menerima bahwa seluruh makhluk ada yang menciptakannya. Nah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan penjelasan, mendapatkan ilmu dari Allahnya supaya disampaikan kepada seluruh manusia bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Bukan hidup sendiri, akan dihidupkan kembali setelah matinya. Dan yang menghidupkan kembali ini adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam raya ini. Yang akan menghidupkan kembali manusia itu adalah ya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluknya ini. Jadi seperti ini masalahnya. Kalau akal manusia bisa menerima bahwa seluruh alam raya ini ada yang menciptakannya. Lalu Allah menerangkan, menyampaikan kepada manusia melalui nabinya bahwa yang menciptakan seluruh makhluk ini, seluruh alam raya ini adalah Allah. Satu, poinnya sampai di situ. Kemudian Allah menerangkan, Allah menyampaikan bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi, dibangkitkan kembali setelah matinya. Kenapa ini jadi sulit untuk diterima? Kenapa jadi tidak mau percaya? Kalau yang menciptakan seluruh alam raya ini adalah Allah. Kemudian Allah menerangkan nanti manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya oleh Allah. Kenapa ini tidak bisa diterima? Kenapa tidak mau beriman? Kenapa tidak mau percaya? Padahal akal manusia tanpa ilmu dari Allah. Padahal akal manusia bisa menerima kalau alam raya ini ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakan seluruh alam raya itu nanti yang akan menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Ari nu ieu percaya, ari nu ieu nah bet hese gitunya. Kalau sampai kepada yang barusan, seluruh makhluk itu ada yang menciptakannya, manusia percaya. Manusia percaya hal tersebut bahwa seluruh makhluk ini bukan muncul dengan sendirinya, bukan jadi dengan sendirinya, bukan ada dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakannya. Itu akal manusia bisa menerima. Kemudian Allah menerangkan bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi, dibangkitkan kembali setelah matinya. Dan yang menghidupkan, membangkitkan kembali itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluknya itu. Nah, untuk hal ini kenapa manusia sulit menerima? Tak jadi gitu tah aluran teh. Seluruh alam raya ini pasti ada yang menciptakannya, bukan jadi dengan sendirinya, bukan muncul dengan sendirinya. Oh benar. Ada nih yang menciptakan. Itu kan Allah kan, hakikatnya yang menciptakan kan Allah. Meskipun kalau akal manusia tadi kan tidak akan sampai siapa yang menciptakannya. Nah, akal manusia mentok sampai di situ. Hanya sampai ada. Tuhan itu ada. Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Itu akal manusia bisa menerima. Karena yang menciptakan seluruh alam raya ini haruslah zat yang maha. Coba menciptakan seluruh alam raya. Berarti haruslah zat yang maha sempurna. Ilmunya sempurna. Kekuasaannya sempurna. Sebutan tenon kabisana. Nya kabisana ge sempurna. Ternyata benar Allah mau bisa segala-galanya, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu. Jadi ini ya zat yang maha sempurna nih yang menciptakannya. Itu akal manusia sampai. Nah, mengapa manusia itu sulit percaya?
sulit untuk menerima bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Dan yang menghidupkannya itu adalah yaitu tadi zat yang maha sempurna. Manusia Allah yang akan menghidupkan kembali manusia. Kenapa manusia itu sulit percaya padahal menciptakan kembali, membangkitkan manusia dari kematiannya itu tidak lebih sulit dibandingkan dengan menciptakan seluruh makhluknya pertama kali. Coba lebih sulit mana? Kalau menciptakan makhluk harus berkreasi, kalau menghidupkan kembali tinggal menghidupkan yang sudah ada. Bagi Allah itu membuat makhluk hidup dari asalnya tidak ada juga bisa. Ya Allah menciptakan makhluk hidup yang asalnya tidak ada jadi ada dan hidup, bisa bagi Allah. Kenapa manusia tidak mau percaya kalau Allah itu akan menghidupkan kembali manusia setelah matinya? Tete logika teh itu kumaha cukup teh kumaha pikiranna ari jelema. Ya kumaha mikirna ari jelema. Allah menciptakan seluruh alam raya ini dipercayai, tapi Allah akan menghidupkan kembali manusia setelah matinya tidak dipercayai. Aneh sebetulnya. Karena menghidupkan kembali itu kan lebih mudah daripada menciptakan. Kalau menciptakan kan harus berkreasi, dari tidak ada menjadi ada, kan harus menciptakan sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Sementara kalau manusia itu nanti akan dihidupkan kembali, apanya yang aneh dari teman saya. Artinya manusianya sudah ada, tinggal dibangkitkanlah, dihidupkanlah di akhirat. Di mana asalnya manusia ini hidupnya di dunia, kemudian Allah memindahkannya, dikitulah itu disebut menghidupkan kembali. Allah dipindahkan unggul. Allah hanya memindahkan tempat hidup manusia dari alam sebelumnya, alam dunia ke alam akhirat. Kemudian yang berikutnya, di surat itu ya, di surat Abasa, Allah menekankan, Allah meyakinkan kepada manusia tentang adanya hidup setelah mati, ya, tentang manusia itu dibangkitkan kembali melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu seluruh makhluknya, yang barusan lah penjelasannya. Seluruh makhluknya itu, seluruh makhluk yang ada, seluruh alam raya ini kan ciptaan Allah. Itu adalah dalil. Itu adalah dalil bahwa Allah pasti maha kuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah mati. Karena tadi kalau dibanding-banding mana yang lebih sulit, menciptakan atau merekonstruksi? Ya, kalau menciptakan berarti kan harus berkreasi, kudu mikir. Seperti iyalah lamun eta manaon arsitek teh mah. Arsitek malah kalau diminta tolong gambarkan rumah saya, paling kan diberi tanah. Si arsitek itulah yang kemudian harus berkreasi kan, membuat rumahnya seperti apa. Beda aja imah geus aya, direnovasi atau tinggal beberapa bagian paling yang diperbaiki. Kan sudah ada, hanya tinggal merekonstruksi. Mun baheula mah dina acara naon teh Pimp My Ride gitu. Di MTV tepan mobil-mobil butut kan kemudian di apa namanya, direnovasi lah gitu. Ya kan sudah ada, bukan mengulang dari awal. Hanya melanjutkan, merekonstruksi, merenovasi apa yang sudah ada. Beda dengan yang benar-benar menciptakan dari awal. Nah, ayat kauniyah, adanya ciptaan Allahnya seluruh makhluknya ini itu adalah dilalah, sebutnya teh semuanya menunjukkan itu dalil kalau Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya.
Dan sebetulnya bukan hanya itu kan, bukan hanya dihidupkan setelah mati, tapi kemudian akan diberi balasan. Setelah dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, Allah akan memberi balasan bagi seluruh amal yang pernah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Balasannya yang baik. Untuk yang baik adalah surga, untuk yang buruk adalah neraka. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah semuanya. Dan Allah menerangkan demikian itu berdasarkan dalil petunjuk, yaitu seluruh makhluknya itu adalah petunjuk atas kemahakuasaan Allah. Nah, kemudian di surat sebelumnya tadi itu An-Nazi'at. Di surat An-Nazi'at Allah menyebut hari kiamat itu dengan atomatul kubro, guncangan besarnya, atomatul kubro. Di surat An-Nazi'at Allah menyebut hari kiamat itu dengan atomatul kubro, yaitu di ayat ke-34 di surat An-Nazi'at. Kemudian di surat ini Allah menyebut hari kiamat itu dengan as-sokhoh. Nah, samalah itu makna nantinya. As-sokhoh itu guncangan yang amat kuat, itunya guncangan yang amat besar. Di surat Abasa ini, di surat An-Nazi'at Allah menyebut hari kiamat itu dengan atomatul kubro. Kalau di surat ini dengan as-sokhoh. Kedua-duanya itu nama sekaligus menggambarkan kejadian kiamat. Nama sekaligus juga menggambarkan tadi atoma teh guncangan kuat, guncangan besar. Nah, jadi sebetulnya kan yang berguncang bukan hanya dunia, bukan hanya bumi, tapi seluruh alam raya ini akan berguncang. Seluruh alam raya ini akan berguncang, itu mataharinya, bintang-bintang yang lainnya, planetnya, langitnya. Kalau bumi itu kan digambarkan nanti pada waktu terjadinya kiamat itu, iza zulzilatil ardu, itu bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya. Ternyata yang lainnya juga sama. Langit juga akan terbelah, langit juga akan sama bergetar, berguncang. Jadi surat An-Nazi'at Allah menyebut peristiwa tersebut dengan atomatul kubro, yaitu di surat di ayat ke-34. Kalau di surat ini, di surat Abasa ini Allah menyebutnya dengan as-sokhoh, dengan makna yang sama ya. Keduanya ini nama untuk hari kiamat. Kemudian satu lagi ini, Allah ini ada yang tadi nih ya. Kalau di surat An-Nazi'at Allah meyakinkan adanya kebangkitan, disebutnya kebangkitan manusia, adanya hidup setelah mati, manusia dihidupkan lagi setelah kematiannya itu. Di surat An-Nazi'at Allah seolah-olah memberikan dalil, memberikan data, memberikan landasan tentang kebenaran ya, tentang kebenaran berita atau keterangan bahwa manusia akan dihidupkan lagi. Tapi kan manusia itu perlu yakin ya. Ya manusia itu perlu perlu hujah, perlu data, perlu dalil, perlu bukti tentang kebenaran bahwa manusia itu akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali setelah matinya. Nah, kalau di surat An-Nazi'at ya dalil, data, bukti yang Allah
jadikan sebagai data dalil bukti itu adalah seluruh makhluknya yang tadinya itu langit, bumi, gunung ya yang disebut oleh Allah. Sementara di ayat ini Allah menjadikan Allah untuk menyampaikan hal yang sama. Untuk menyampaikan hal yang sama yaitu tentang benarnya bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali. Di dalam surat ini Allah menjadikan manusia, kemudian tumbuhan dan makanan. Ini yang disebut oleh Allahnya manusia, tumbuhan dan makanan. Ini yang oleh Allah dijadikan data, dalil, bukti. Buktinya itu tuh bukan langsung kepada manusia dihidupkan lagi, untuk dijadikan bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Di mana Allah kalau di surat An-Nazi'at itu Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung. Nah, ini semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemudian Allah menerangkan bahwa manusia akan dihidupkan lagi setelah matinya. Kuasa enggak? Allah kuasa enggak? Allah bisa enggak menghidupkan lagi manusia setelah matinya? Ya Allah kuasa, Allah bisa. Allah berkuasa karena Allah itu berkuasa, maha kuasa. Seperti sebelumnya Allah telah menciptakan langit, bumi dan gunung. Allah juga berkuasa lebih dari itu. Allah juga berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Kalau di surat Abasa yang dijadikan dalil hujah atas kemahakuasaan Allah itu adalah tentang penciptaan manusia, tumbuhan dan makanan. Kalau di surat An-Nazi'at yang dijadikan data dalil bukti kemahakuasaan Allahnya itu adalah Allah menciptakan langit, bumi, gunung, gitu yang disebut. Kalau di surat Abasa yang dijadikan data untuk kemahakuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan yang disebut di sini manusia, tumbuhan dan makanan. Ya, intinya sama, kan ini kesamaannya, korelasinya ada kaitan, ada kesamaan antara surat Abasa dengan surat An-Nazi'at. Nah, di antaranya ada kesamaan di dalamnya tentang hal tersebut. Tentang penyebutan hari kiamat di surat An-Nazi'at Allah menyebut dengan dengan sebutan At-Tomatul Kubro. Di surat An-Nazi'at Allah memunculkan sebutan As-Sokhoh. Kemudian ada sama-sama menjadikan penciptaan langit, bumi, gunung untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di surat ini yaitu untuk menunjukkan hal seperti itu Allah menerangkan tentang penciptaan manusia, tumbuhan dan makanan. Yang keduanya, yang semuanya itu masalah nama ya benang merah nama. Yang semuanya itu Allah maksudkan agar manusia itu yakin Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan langit, bumi, gunung, manusia. Itu diterima sebetulnya oleh manusia yang tadi bahwa seluruh alam raya ini mustahil ada dengan muncul dengan sendirinya, jadi dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya. Itu akal manusia menolak. Akal manusia bisa menerima kalau seluruh alam raya ini ada yang menciptakannya. Tentu yang menciptakannya ini yang maha kuasa karena ciptaannya juga sedemikian rupa. Seluruh alam raya ini itu hasil ciptaannya, berarti yang menciptakannya itu maha kuasa. Nah, Allah menerangkan bahwa Allah akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Kenapa manusia jadi tidak percaya? Katanya percaya Allah maha kuasa. Ya, artinya ini Allah itu menggelitik akal manusia. Kenapa begitu sulit mempercayai ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut bahwa manusia itu akan
dihidupkan kembali setelah matinya. Bahkan bukan hanya dihidupkan, dibangkitkan, tapi diberi balasan atas seluruh amal yang sudah dilakukannya. Banyak manusia yang tidak percaya. Jadi menurut Allah logika kamu di mana? Orang gitu taklah. Cek Allah teburan logika kamu di mana? Kalau Tuhan yang menciptakan seluruh alam raya ini diakui maha kuasa, karena sedemikian rupa nih alam raya ini seluruh ciptaannya, kenapa tidak mau percaya juga kalau Allahnya Tuhan itu berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya? Ini kan masalahnya tidak lebih besar dari bagaimana dulu Allah pertama kali atau di awal menciptakan seluruh makhluknya. Kalau ini kan hanya menghidupkan kembali manusia. Akhiratnya sudah ada. Sekarang akhirat itu sudah ada, hanya manusia belum ke sana. Sekarang surga neraka itu sudah ada, hanya manusia belum ke sana. Nanti pada waktunya baru manusia itu akan sampai ke sana. Jadi hanya menghidupkan manusia setelah matinya, tidak dengan menciptakan akhirat, karena akhirat sudah diciptakan dulu. Yang akhirat itu sudah ada, surga neraka itu sudah ada, mahsyar itu sudah ada, hanya belum saatnya manusia ke sana. Jadi peristiwanya hanya manusianya dimatikan, alam rayanya dihancurkan, nanti manusia itu dipindahkan itu ke tempat hidup yang baru. Non hesena nu kitu atuh, apa susahnya yang demikian bagi Allah? Karena mahsyarnya, karena surga dan nerakanya tidak menciptakan nanti. Itu neraka dan surga itu sudah ada. Di antara hadis yang menunjukkan demikian bahwa itu yang mati syahid itunya, yang mati syahid, mereka itu kan ditempatkan di tempat khusus di bawah arasy, dan mereka itu sudah dibolehkan oleh Allah keluar masuk surga secara bebas. Ini mereka yang mati syahid sudah mengalami masuk surga berarti, tapi belum menikmati sepenuhnya. Oleh Allah masih dibatasi setengah jam lah. Misi orang-orang yang mati syahid mah karena orang-orang yang istimewa, oleh Allah sudah dibolehkan keluar masuk surga, tapi masih terbatas, belum sepenuhnya. Karena kalau sudah benar-benar berada di surga mana mau ke tempat yang lain. Wayah nawe cek ieu mah ieu oge bonus ieu mah keistimewaan masuk surga ya, menikmatilah lumayan beberapa lama, beberapa saat, pulang lagi ke tempatnya, yaitu di satu tempat yang letaknya di bawah arasy. Ini bagi mereka yang mati syahid, beda dengan orang yang mati yang lain. Disebutnya yang lain itu di alam barzakh, di alam kubur. No iya mah beda. Nah mereka sudah diperbolehkan keluar masuk surga, tapi belum sepenuhnya. Ya itulah paling ge dijatah pagi bener sekali setengah jam bisa kemoyan di surga pek sudah. Balik lagi ke tempat asalnya, ke tempat itunya, ke tempat apa namanya, bukan tempat asal, tempat mereka ditempatkan, yaitu di bawah arasy. Terserah 17 tanya baru sampai di sananya tentang surat Abasa. Satu tentang penamaan, arti Abasa itu adalah bete. Ternyata Abasa itu daun bete, Abasa itu bete, kesal. Yang mananya demikian itu diambil dari kata pertama di ayat pertama. Nah kemudian korelasinya tadinya dengan surat sebelumnya, surat An-Nazi'at, ada beberapa poin tentang penamaan apa namanya, sama-sama menyebut hari kiamat dengan sebutannya masing-masing. Kemudian ada kesamaan tentang penjelasan tentang manusia akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali di akhirat.